Halo, selamat sore sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Majolan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Ya nantinya, suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi, ataupun hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada sore hari ini ketika maghrib mungkin lewat di angka 13 menit di monitor komputer saya ingin bercerita tentang menjadi pribadi yang lebih melepas. Saya ulangi kembali judul ini, menjadi pribadi yang lebih melepas. Teman-teman, di umur berapa Anda coba belajar untuk mengenal judul ini sebagai sebuah konsep? Saya di pertengahan kehidupan ketika banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dalam perjalanan saya bercerita tentang hal-hal yang dulu kiranya menjadi sebuah bukan cuma harapan ya, sebagai angan-angan. Tetapi di hari ini saya ingin bercerita ketika kita harus belajar ikhlas tentang semua hal yang mungkin kita inginkan tetapi tidak tercapai. Supaya cerita ini lebih bersifat akademis dan tidak hanya bersifat pribadi atau sebagai curhatan, saya ingin mengambil beberapa analogi contoh lain. Ada sebuah lagu yang beberapa hari ini saya sangat suka untuk belajar, yaitu lagu dari Bondan Prakoso yang berjudul Ya Sudahlah. Kita ketika menginginkan sesuatu dan kita sudah berjuang dengan mati-matian, lalu kita tidak dapatkan, di akhir kata ketika Anda sudah melewati hari sedih, Anda sudah melewati semua jerih payah tetapi tidak Anda dapatkan, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan konsep ini, yaitu menjadi pribadi lebih melepas dengan berkata, ya sudahlah. Segala sesuatu yang bukan milikku, bukan karmaku, walaupun saya kejar dengan begitu kuat, dengan begitu ngoyo, semuanya tidak akan pernah bisa pegang. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang bukan menjadi milikku ketika kita sudah pegang dengan kuat hati, kuat tenaga juga akan lepas. Tetapi jika segala sesuatu sudah milikku, walaupun kita berusaha sedikit, dia akan tetap menjadi milik kita dan akan menempel dengan kita. Itu analogi yang pertama dari sebuah lagu. Yang kedua, sebelum saya merekam suara ini, saya membuat materi presentasi berkaitan Bodhidharma. Sebenarnya tidak membuat, saya hanya meredesain sebuah presentasi yang dulu dipresentasikan dalam tugas perkuliahan. Yaitu bercerita ketika Bodhidharma, seorang tokoh Zen, ditanya oleh seorang kaisar, kalau tidak salah sebut nama kaisarnya tadi saya baca itu Kaisar Wu. Kaisar Wu bercerita dia membuat kebajikan begitu banyak. Dia bercerita kepada Bodhidharma, saya telah membangun banyak wihara, saya telah menyelamatkan ribuan orang, memberi makan ribuan orang. Dan dia bertanya kepada Bodhidharma, apakah saya akan pasti masuk surga? Jawaban Bodhidharma dengan sangat tegas dan keras, tidak. Mendengar jawaban ini, Kaisar Wu sangat marah dan dia mengusir Bodhidharma dari kerajaannya. Ceritanya saya cukupi sampai di sana. Apakah Kaisar Wu salah dalam hal ini? Tentu tidak. Tetapi memang jika berbicara yang jauh, yang memang di luar hal yang kita pegang atau yang bisa kita lihat, terkadang kita bisa tidak tahu apakah ini ya seperti yang kita tidak tahu, hal yang tidak tahu tidak usah dibicarakan gitu.
Memang kita hanya pembuat, kita lebih baik melepas jawaban ya atau tidaknya tergantung nanti. Tetapi dalam konsep yang saya pahami, segala sesuatu akan kembali berdasarkan pembuatnya. Pembuat kebajikan menerima kebajikan, pembuat kejahatan menerima kejahatan. Begitu pula saya doakan dalam cerita Kaisar Wu ini, jika beliau sudah membuat kebaikan dengan ikhlas, dengan sangat tulus, ya tentunya dia akan menerima kebajikannya. Berkaitan cerita menjadi pribadi yang lebih melepas. Teman-teman, dalam hal apa Anda begitu berupaya sangat mengoyo dalam perjalanan ini? Kemarin saya membuat rekaman tentang berhenti mengejar dan mulai menarik. Memang konsep ini sepertinya ketika kita ceritakan konsepnya akan seperti lucu gitu, apalagi kalau kita pikirkan terlalu rasional, apalagi memang berkaitan hidup. Ada salah satu pengetahuan yang saya miliki, ketika kita tidak bisa memikirkan kapan matangnya sebuah karma atau kapan kehidupan ini akan berakhir. Menurut nasihat dari Buddha atau dalam pemahaman saya, segala suatu hal itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan. Kita hanya pembuatnya. Nah, berkaitan dengan ini, ketika kita begitu ngoyo dengan sesuatu yang kita impikan, memang Anda boleh menangis, Anda boleh bercerita, itu sangat penting dalam kehidupan Anda. Percayalah, ketika Anda sudah berusaha, ketika belum dapat, ya sudahlah. Kehidupan ini memang serumit itu gitu. Atau bahkan kehidupan ini segampang itu. Pernyataannya itu seperti itu. Teman-teman, saya selalu meyakini pembuat kebajikan menerima kebajikan, pembuat kejahatan selalu menerima kejahatan. Jadi hari ini ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, tanamlah benih-benih kebajikan yang ingin Anda capai. Semoga Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang menarik lagi. Berjuang tuh harus, belajar melepas juga harus. Belajar untuk terus mengejar itu baik, belajar untuk menarik juga sangat baik. Akhir kata, sebelum saya menutup hal sharing ini, saya ingin berbagi kepada Anda. Hal terbaik dalam hidup dewasa adalah menjalaninya. Sebagai penutup, saya ambil kutipan, Zen yang dibaca dalam buku, Zen yang dilihat dalam teks bukanlah Zen. Zen yang dipraktekkan itulah Zen. Itulah kutipan Bodhidharma yang bisa saya ingat dari bahan presentasi saya yang saya tulis sebelum saya memulai diskusi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam dalam kebajikan, semoga hidup Anda berbahagia. Terima kasih dan selamat sore.